tanggapan masyarakat tersebut tentu saja standar ya, bahwa para pihak yang akan memberikan catatan, masukan, tanggapan harus dengan identitas yang jelas yang bisa dikonfirmasi. Nanti akan kita sampaikan kepada partai politik. Mengapa? Karena bakal calon ini yang mengusulkan, yang mendaftarkan adalah partai politik. Sehingga kami dalam melangkah untuk membaca atau merespon tanggapan dan catatan masukan dari masyarakat akan kami konfirmasi, akan kami klarifikasi kepada partai politik. Demikian juga KPU akan juga meminta klarifikasi kepada lembaga-lembaga yang punya otoritas atau wewenang. Misalkan tanggapan soal bukti batas minimal pendidikan, maka kami juga akan klarifikasi kalau ada tanggapan ya kepada lembaga yang punya otoritas atau punya wewenang mengurusi lembaga pendidikan tersebut. Kalau soal surat keterangan pengadilan misalkan, kami akan klarifikasi kepada Mahkamah Agung atau kepada peradilan yang menerbitkan surat keterangan pengadilan negeri tersebut. Jadi dalam langkah KPU juga sesuai dengan standar yang ditentukan, klarifikasi kepada dua pihak, kepada partai politik yang mengusulkan dan juga kepada lembaga-lembaga yang menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Pada tahapan berikutnya, yaitu pencermatan rancangan daftar calon tetap. Jadi sebelum menuju ke daftar calon tetap, itu KPU melakukan pencermatan rancangan daftar calon tetap, yaitu jadwalnya mulai 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Jadi nanti setelah kemudian masa tanggapan masyarakat selesai, setelah KPU melakukan klarifikasi kepada partai dan juga kepada pihak-pihak yang punya otoritas. Saya ulangi lagi, pencermatan rancangan daftar calon tetap itu nanti akan dilakukan pada tanggal 24 September sampai 3 Oktober 2023. Selanjutnya pada tingkat yang final, penetapan daftar calon tetap untuk anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota itu adalah pada tanggal 3 November 2023. Saya ulangi, untuk penetapan daftar calon tetap anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota akan dilakukan pada tanggal 3 November 2023. Kemudian untuk pengumuman daftar calon tetap ya, pengumuman daftar calon tetap itu akan dilakukan mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Sehingga kesempatan warga masyarakat, pemilih, warga negara itu dapat membaca, dapat mencermati nama-nama calon tetap mulai sejak diumumkan tanggal 4 November sampai dengan 4 November 2023 sampai dengan 14 Februari 2024. Saudara sekalian, nanti akan dipaparkan oleh Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Nanti ada saatnya teman-teman kita balik kanan, sama-sama kita mencermati paparan, tapi nanti ya secara lisan akan disampaikan oleh Mas Idham Holik terlebih dahulu. Yang pada intinya kami akan menyampaikan secara kronologis masing-masing partai politik, 18 partai politik peserta pemilu itu dari 84 dapil untuk DPR RI dan jumlah kursi 580 itu kira-kira akan Mbak, jangan ditayangkan dulu, nanti aja biar kesini dulu aja. Nanti kan ada Mas Idham tampil di sana sambil di syuting kan, biar menjelaskan yang ada di layar besar sana. Pada awalnya mengajukan berapa? Di 84 dapil, 580 kursi itu mengajukan berapa? Datanya ini kami siapkan. Kemudian setelah dilakukan penelitian atau verifikasi administrasi tahap pertama, hasilnya bagaimana? Berapa yang langsung memenuhi syarat, berapa yang masih belum memenuhi syarat, sehingga kemudian harus dilakukan perbaikan, dan kemudian bagaimana keterwakilan perempuan yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Kemudian pada masa perbaikan, berapa yang diperbaiki, lalu statusnya yang memenuhi syarat, dan kemudian tidak memenuhi syarat berapa. Dan kemudian menuju
penetapan daftar calon sementara, kemarin ada tahapan yang namanya pencermatan rancangan daftar calon sementara, itu juga bagaimana situasi datanya, nanti akan kami paparkan. Kemudian yang kedua, kami juga akan menampilkan rentang usia calon yang akan ditetapkan dalam daftar calon sementara dari semua partai, dan kemudian penyandang disabilitas yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota DPR RI. KPU juga di dalam verifikasi administrasi itu melakukan analisis kegandaan calon. Karena pada dasarnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 menentukan bahwa satu orang warga negara Indonesia itu hanya boleh mencalonkan pada satu lembaga perwakilan dan hanya pada satu tingkatan. Saya ulangi lagi ya. Jadi warga negara Indonesia yang diajukan sebagai bakal calon itu hanya boleh mencalonkan pada satu lembaga perwakilan dan hanya pada satu tingkatan lembaga perwakilan. Yang dimaksud adalah misalkan dia diajukan oleh partai A, maka dia hanya boleh misalkan DPR RI saja. Tidak boleh kemudian diajukan di DPRD provinsi atau kabupaten kota. Ini yang di internal partai. Tapi analisis kegandaan itu juga ada yang namanya analisis kegandaan eksternal. Misalkan ada satu nama dia diajukan oleh dua partai yang berbeda di satu tingkatan yang sama. Misalkan sama-sama diajukan di DPR RI misalkan oleh partai yang berbeda. Atau dia diajukan oleh partai yang berbeda untuk lembaga perwakilan yang berbeda. Ada nama diajukan di DPR RI, partai A, tapi ternyata yang bersangkutan diajukan di DPRD misalkan oleh partai B. Itu termasuk kategori kegandaan eksternal. Jadi analisis kegandaan ini kami lakukan juga menggunakan sistem informasi pencalonan, meliputi dua, kegandaan internal maupun kegandaan eksternal. Itu juga nanti masuk kategori yang bersangkutan karena yang mendaftarkan partai ya, maka partainya kan sudah kita klarifikasi. Sesungguhnya partai ini jadinya mengajukan yang bersangkutan itu untuk lembaga perwakilan yang mana, tingkatan yang mana. Nah kalau kemudian yang bersangkutan ini tidak menentukan pilihan ya dua-duanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka kemudian pada waktu yang lalu juga ada kesempatan bagi partai politik untuk mengganti calon yang kedapatan statusnya adalah ganda. Demikian juga tadi saya sampaikan ya, KPU juga akan memaparkan tentang partai apa mengajukan nama bakal calon yang masuk kategori penyandang disabilitas. Ini menunjukkan bahwa partai politik juga akomodatif terhadap warga negara yang kebetulan sebagai penyandang disabilitas. Kategorinya apa dan kemudian dari partai mana saja, jumlahnya berapa orang, nanti akan kami sampaikan. Yang terakhir yaitu soal informasi tentang bakal calon anggota DPD. Itu nanti secara kronologis juga akan kami sampaikan tentang berapa orang di 38 provinsi yang mengajukan akses kepada silon. Mengajukan akses silon. Kemudian akhirnya berapa orang yang mengajukan akses silon itu dan diberikan akses silon, kemudian mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri itu sejak awal ya, ketika menyerahkan dokumen persyaratan yang namanya dukungan, syarat dukungan. Jadi di dalam pencalonan anggota DPD itu ada dua tahap. Tahap pertama adalah pemenuhan syarat pencalonan berupa dukungan. Ada jumlah minimal pemilih yang harus diajukan dan kemudian juga ada jumlah minimal persebaran. Jadi kalau di sebuah provinsi misalkan jumlah kabupaten kotanya 38, maka dia harus mengajukan persebarannya itu lebih dari separuh jumlah kabupaten kota di provinsi itu. Kalau 38 dibelah 2 kan 19 ya. Maka minimal dia harus persebarannya di 20 kabupaten kota di provinsi itu. Kalau di provinsi itu ada 35 kabupaten kota misalkan, kalau dibagi 2 kan berarti 17,5. Berarti kan harus minimal lebih dari itu.
kabupaten kota. Ini yang dimaksud dengan persebarannya lebih dari separuh jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Nah, itu sudah dilakukan, batasnya sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Selanjutnya KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual terhadap dukungan, dan kemudian diambil keputusan siapa nama yang statusnya adalah memenuhi syarat dukungan. Bekal syarat dukungan inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 yang lalu. Nah, untuk yang ini kan akan diperiksa syarat calon. Kalau syarat dukungan calon kan sudah diperiksa sejak awal. Nah, pada perkembangannya saya kira teman-teman tahu semua bahwa di tengah-tengah itu ada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan norma syarat bakal calon anggota DPD yang ada di Undang-Undang Nomor 7 2017, yaitu bagi yang berstatus sebagai mantan terpidana itu ada syarat tambahan, yaitu masa jeda untuk dapat mencalonkan adalah 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bebas murni atau sebagai mantan terpidana atau telah selesai menjalani pidananya. Nah, pada situasi itu juga ada di beberapa daerah yang yang bersangkutan sudah mendaftar dan kemudian mau tidak mau harus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat calonnya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ada tambahan syarat, yaitu masa jedanya harus minimal 5 tahun sejak dinyatakan telah selesai menjalani pidana. Nah, dari situ kami melaporkan data berapa jumlah bakal calon yang memenuhi syarat dukungan dan kemudian akhirnya mendaftar berapa, karena tidak semua bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat itu kemudian mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, karena ada yang kemudian menurut laporan teman-teman KPU Provinsi geser menjadi calon anggota DPR misalkan, dan seterusnya. Setelah kemudian dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi akhir, jadinya yang memenuhi syarat berapa jumlahnya itu nanti juga akan kami sampaikan dalam konferensi pers ini, termasuk sebarannya daftar calon sementara anggota DPD di 38 provinsi. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, misalkan kan ada 4 daerah otonomi baru. Papua sebelumnya kan hanya 1 provinsi Papua, lalu ada pemekaran wilayah menjadi tambah 3, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Apakah itu yang terakhir Papua Barat dan ada pemekaran menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari 34 provinsi menjadi 38 provinsi. Ada pertanyaan misalkan, terhadap 4 provinsi itu apakah dilakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD? Iya. Jadi pada waktu itu kami sudah berinisiatif, karena ada provinsi baru, maka keterwakilan DPD juga kita siapkan di sana. Siapa yang menjalankan? Yaitu teman-teman KPU Provinsi Papua Induk dan Papua Barat Daya Induk. Dan untuk penerimaan ini berkantor di kantor-kantor KPU Kabupaten Kota yang menjadi ibu kota provinsi yang baru. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan pengisian atau pembentukan anggota KPU Provinsi di daerah otonomi baru, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, kemudian proses-proses itu sudah diambil alih atau kita berikan tugas kepada KPU-KPU Provinsi yang baru di daerah otonomi baru tersebut. Jadi persebaran daerah pemilihan untuk Dewan Perwakilan Daerah basisnya adalah provinsi, sehingga di 38 provinsi sudah menjadi daerah pemilihan untuk pemilu DPD. Kira-kira demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya nanti detail-detail disampaikan oleh Mas Idam Holik. Silakan Mas Idam. Terima kasih Mas Ketua atas perkenannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan anggota KPU Republik Indonesia beserta
Ibu Kabiro dan Pak Karo, serta Pak Deputi, mohon maaf, Pak Deputi, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan. Seperti apa yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Ketua KPU Indonesia, saya diminta untuk menjelaskan secara rinci tentang data pencalonan. Yang pertama tentunya kami akan menyampaikan data pencalonan anggota DPR RI. Mohon ditampilkan ya Mbak slide kedua. Teman-teman, ini saya tanya dulu ya supaya efektif. Apakah Mas Idam bicara, teman-teman yang pakai kamera mau ganti arah ke sana, atau arah ke sana nanti setelah Mas Idam presentasi? Baiknya gimana? Ya. Setelah aja ya. Oke ya. Berarti narasi dulu Mas. Siap, terima kasih. Seorang bacalek ya, seorang bacalek itu dapat ditetapkan namanya dalam daftar calon tetap itu melalui mohon maaf, dalam daftar calon sementara DCS itu melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu masa pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu. Yang kedua, masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif. Yang ketiga, masa pencermatan rancangan DCS ya. Yang pertama, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, 18 partai politik telah mengajukan bakal calon anggota legislatifnya dengan total ya, untuk DPR RI saya maksud, untuk DPR RI dengan total jumlah 10.323 bacalek ya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi ya, ini tidak seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat, masih banyak yang belum dinyatakan memenuhi syarat ya. Pada saat pengajuan tersebut itu rata-rata caleg perempuan di seluruh partai politik itu berjumlah 37,70%. Selanjutnya pada masa perbaikan, ya pada masa perbaikan yang waktu itu kami buka mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, ke-18 partai politik telah melakukan perbaikan ya. Dari 10.323 bacalek yang pernah diajukan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei itu berkurang pada masa perbaikan, berkurang sebanyak 127 bacalek. Jadi total bacalek yang diperbaiki dokumennya untuk 18 partai politik berjumlah 10.196. Dari 10.196 pada masa perbaikan dokumen administrasi pencalonan, itu rata-rata caleg perempuan 11 partai politik itu berjumlah 36,63%. Selanjutnya pada masa pencermatan rancangan DCS yang kami buka pada tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus kemarin, jumlah bacalek ya yang dicermati itu berkurang. Berkurang dari masa perbaikan berjumlah 10.198 itu berkurang 11 orang, sehingga total bacalek ya total bacaleknya itu 10.185 orang ya. Dari 10.185 orang ini yang memenuhi syarat hanya 9.925 orang caleg ya, yang nanti kami akan umumkan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.